udah saya banting tulang sendiri. Mama, maksudnya orang tua kandung di Lampung kan udah hilang tapi udah hilang kena bencana alam. Yang di Jawa ini ya udah sepuh sih, tapi ya kayak gitu, jadi nggak begitu berharap banyak lah. Jadinya harus mandiri aja. Perih kan hidup sampean? Perih Banget. hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya, pedih sepedih-pedihnya. Terus sekarang orang memimpikan. Saya masih nanggung utang katanya dibuat mudah supaya ada pekerjaan halal gitu, usaha udah diutangin uang di sini malah hilang. Sekarang saya masih kerja bakti selama 10 bulan lagi. Terus sih ya udah saya udah nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada yang sayang kayaknya orang Indonesia ke saya. Oke, saya Ya tanya. udahlah gitu. Oke, saya tanya. Sampean ikhlas kan menerimanya? Ya alhamdulillah, insya Allah oke lah saya jalani, toh sudah terjadi. Oke, ketika sampean ikhlas, ini dikembalikan mau? Ini dikasih jalan? Bisa sampean percaya nggak gitu? Kalau saya percaya. Nggak ada tiba-tiba. Iya percaya. Nggak ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba dalam hidup ini. Semua yang kita tanam di masa lalu itu yang akan tumbuh, dan di sini akan muncul era baru. Era baru yang menggambarkan sampean punya kekuatan. Kesempatan diberikan lagi untuk sampean berkembang. Bisa jadi harus 10 bulan lagi, tapi dengan melakukan ini bisa jadi kan sesuatu ini sampean ambil 2-3 bulan aja kelar. Positif karena sampean ngomongnya kan positif. Nah, air matanya mungkin sudah habis. Saya cerita begini dulu nangis, tapi sekarang sudah kebal kan? Ya kan? Nah iya. Berarti kan di dalam diri Anda itu, di dalam dirinya sampean itu sudah kuat sangat imannya. Dan ketika sudah kuat, sudah siap, maka sesuatu yang bagus, yang baik, yang tepat itu diberikan. Ya kan? Dan saya juga, sampean kan gak janjian sama saya. Saya juga kan gak janjian sama sampean. Tapi kenapa bisa ketemu? Tapi kenapa bisa ngomong? Bisa memberikan hal ini? Artinya kan maha adil. Dikasih masalah juga dikasih solusinya tuh. Iya, bertahun-tahun saya di Hongkong nggak pernah dengar berita positif, maksudnya yang gamblang begini seperti kakak ngejelasin gini ya. Nggak ada, adanya cuma nanti kalau mati harus ada uang 100.000 loh, kamu nggak bisa, ini harus sebelum nikah harus siapin loh. Terus kalau kamu udah menikah di sini kamu nggak bisa jadi orang Indonesia lagi loh, kayak gitu. Aduh, nakut-nakuti semua. Nah, jadi ini loh kehidupan menurut saya. Dalam hidup itu jangan dipikir susahnya saja. Di balik kesusahan itu ada kesenangan ketika kita mampu dan memahami rasa syukur yang tinggi. Tidak semerta-merta susahnya. Karena kenapa kok susah? Karena kita cenderung berpikir kepada apa yang hilang, bukan apa yang kita dapat. Gitu. Dan aku meyakini orang-orang yang kayak gini nih, yang cerita kemarin sama aku juga itu janda anaknya 3 kalau nggak 2, terus sama majikannya mau dinikahin, majikannya udah telepon saya, yang mau nikahin itu sudah nelfon saya, sudah nelfon istri saya, ya kan, udah nanya-nanyain. Aku bilang, Mbak, apakah hidup sampean perih? Belum cerita, belum curhat. Banget mas. Wah, stop, jangan diceritakan. Kalau diceritakan sampai besok pagi ini sampean cerita. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, dan saya menyadari itu dan meyakini itu pasti, dan akan ditunjukkan jalannya selama kita semakin ikhlas, semakin sabar. Ya sudah Gusti Allah, kalau memang ini diberikan buat saya, tak hadepin gitu loh. Ngerti nggak? Jadi bukan kita nantang, saya hadepin dan saya terima. Kalau memang ini kamu kasih, besok dibalikin itu, balikinnya bisa gila-gilaan itu.
Saya percaya itu, Mbak. Saya meyakini Iya. itu. Jadi makanya di sini hadir. Saya nggak tahu tiba-tiba dihadirkan dan sampean telepon. Nah, sampai ini tadi aku nggak ngerti, kepencet tak telepon. Tak inget-inget, oh ya cerita lagi, ya udah kita lanjutin ceritanya kan gitu. Iya, ini alhamdulillahnya ya Allah alam, belum pernah saya dapat gaji 5.000 lebih. Di sini saya gajinya 5.000 lebih. Jadinya buat nyaur utang bisa masih lebih buat jadi bisa buat anak juga gitu. Kalau gaji saya tetap 4.000 mungkin saya udah pecah kepala saya, gimana anak saya di rumah susunya kayak apa kayak gitu. Mikirnya pada saya nanggung hutang. Makanya nanti dibawa ke sini. Makanya kita proses itu. Kita mainkan, kita atur, kita tata sedemikian rupa. Nanti bisa dibawa anaknya. Sampean bisa rawat di sini semuanya, ada pekerjaan. Dapat 2-3 bulan di dalam pekerjaan itu anaknya dibawa. Suruh nganterin siapa atau bagaimana? Itu nanti urusannya juga sama kakak loh. Saya nggak ngerti apa-apa loh soalnya. Kalaupun seandainya lanjut ke situ sampai ke anak bisa saya peluk lagi di sini bersama saya, Bisa. suka duka saya bersama gitu. Bisa, sangat bisa. Sampean yakin? Saya aja yang nggak jalannya yakin, meyakinkan kok. Itu akan balik ke sampean lagi anak, dan sampean akan besarkan dia di sini. Kalau nanti kita bisa atur, takdirnya akan begitu. Sampai anak itu nanti besar terus bilangnya, Om Sandro gitu kan, seru. Ya Allah. Loh, kok ya Allah? Sampean kan nggak pernah bayangin sampai di situ. Nggak pernah. Iya. Sampean ikhlas sampean semakin besar, rasa sabar sampean semakin besar, semakin dipercepat itu. Itulah kehidupan. Makanya saya gitu. Tapi kembali ke orang ini Pak Cang ini. Pak Cang ini agak pelit loh, tapi agak pelit untuk mengeluarkan uang. Sudah nggak itu penting. Yang tadi saya bilangkan tadi itu, saya takut nggak kuat bayar kakak. Sebentar. Kakak, maksudnya Sebentar. biaya ini bukan bayar, tapi biaya ini itunya. Sebentar. Saya potong. Kita tidak meminta bayaran itu. Kalau mau ambil jalan yang termurah, saya kasih tahu jalan termurahnya. Visa sekali lagi, visa sama imigrasi itu nggak lebih dari 350 Hongkong dolar untuk visanya, iya kan? Untuk biaya nikah itu cuman sekitar 800 sampai 900 Hongkong dolar. Jadi sebenarnya 1.500 Hongkong dolar itu wis sak riwariwine. Ibaratnya saya ngomong. Yang penting tadi itu data itu fix. Data itu tidak melese gitu loh, Mbak. Iya. Ditranslate pun juga murah. Semisal dari saya ke kakak itu via WhatsApp saja boleh. Maksudnya via WhatsApp gimana? Saya kirimkan ke kakak, maksudnya ininya saya. Data-data. Iya. Boleh, tapi sebaiknya kalau yang di Indonesia atau apa di-scan, Mbak, di-scan. Yang kayak itu ya, yang kayak file itu ya. Ya, scan. Kalau nggak ada, kalau sampean percaya yang asli, tak scan kan di luar, tak samperin di tempat sampean, tak scan kan, bisa. Tak coba. Kalau di aslinya ya di Indonesia, saya terima dari Indonesia juga berupa file kayak gitu. Terima di Indonesia file, tapi bentuk fisiknya ada nggak? Karena fisiknya itu yang dipakai. Fisiknya lembaran kertas itu. Iya, KK, akte, KTP itu semua. Di Indonesia. Iya, ada, itu bisa dikirim. Oh, dikirim ke sini. Iya, karena nanti kalau visa itu harus asli, nggak mau. Asli, kemudian terjemahan, ya kan? Yang terjemahan dibawa sama mereka, yang asli dikembalikan ke sampean. Jadi aslinya tetap harus ditunjukkan. Iya, berarti saya harus ngubungin
orang di rumah untuk supaya ngirim ke mengirimkan sini. ke Hong Kong. Iya. Kalau sampean nggak mau mengirimkan ke Hong Kong, boleh dikirimkan ke tempat saya. Itu kalau kali lagi kalau sampean udah yakin dan percaya ke tempat saya, terus saya translatein sekalian di Surabaya. Jadi berangkat ke Hong Kong itu sudah sekalian translate, sudah sekalian fisik. Jadi di sini Loh, masukin. kakak ini di Hong Kong apa di Indonesia? Saya di Hong Kong, tapi saya punya jaringan. Oh iya. Maklum saya orang kampung. Enggak ada masalah. Ya saya harus jelaskan juga gitu loh, alur sama prosedurnya. Karena ketika melihat sampean bisa goal berhasil, kepuasan batin itu, woi, catetanku malaikat iki wis oke, timbanganmu muda, timbangan kebaikanmu munggah 2 kilo gitu. Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah. loh iya Mbak. Amin. Aku melihat ada pancaran kesedihan tapi ada ketegaran hati gitu. Teman-teman itu aslinya hatinya itu merana. Tapi mau nggak mau hidup harus saya jalani kan gitu toh Mbak. Iya. Paham, nggak usah khawatir. Ini sebuah tantangan justru bagi saya. Hidup kalau nggak ada tantangan kayak gini ini nggak hidup Mbak. Iya. Yang menantang-nantang itu. Terakhir tantangan hidup terakhir itu apa? Jadi demonstran kemarin yang pakai baju hitam-hitam itu, yang lempar molotov. itu sudah hampir mau tak jalanin tapi istriku teriak-teriak. Gajinya lumayan ya Mbak, duitnya akeh. Ya Allah. Ya itu tantangan sih. Ya tapi itu oke lah, karena punya keluarga, karena punya istri, jadinya saya mikir 10.000 kali harusnya. Kalau aku jadi masih single ya tak gas Mbak. Iya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau memang diurus, nggak jadi soal, nggak apa-apa. Jadi kalau saya kan Biliton Training Center, Trade Center, jadi translator, Biliton Translator Center. Jadi saya dulu menikah sama istri saya juga translate-nya di situ. Terus yang saya bantuin menikah juga saya translatekan di situ. Iya. Jadi dibantu di translate. Nah setelah translate ada baru berangkat ke Hong Kong udah. Nanti tinggal nunggu habis merit register. Jadi registrasi menikahnya sudah. Lah kalau sampean misalnya kalau menikah di Hong Kong kan nggak ada ijab kabulnya kan. Nah nanti kalau sampean mau ketemu sama Pak Haji Muhaimin, Pak kasih juga nomornya. Kalau mau diijab kabulkan sama Pak Haji Muhaimin sebelum pernikahan Hong Kongnya, biar nanti ketika pernikahan Hong Kong kan sudah sah. Atau sampai menikah di Sim Sacoy kalau calon suaminya nanti mau, itu juga tercantum di merit register. Tapi saya nggak ngerti biayanya di Masjid Sim Sacoy. Jangan disarankan ke yang mahal-mahal Kak. Nggak maksudnya Mbak, jangan berpikiran mahal dulu. Kan kita bisa cari info. Kita kan bisa cari info gitu loh. Iya. Jadi ya sensitif dengan uang. Ya info kan boleh. Nanti bisa dibandingkan. Jadi kalau sama saya itu cara nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang cocok yang mana? Tapi kalau pilihan saya pasti yang paling gampang dan paling murah. Atau tapi saya murah dulu. Murah agak sulit ya saya jalani. Yang penting murah. Kalau saya sih prinsipnya nggak apa-apa mondar mandir, yang penting kan murah. Kalau bojo saya beda, walaupun bayar mahal yang penting segera beres, itu prinsipnya bojo. Karena dia punya uang, kalau saya nggak punya uang. Uangnya saya diambil sama bojo semua, tak kasih ke bojo semua, makanya kan nggak punya uang Mbak. Jadi seperti itu intinya, bahwa sampean nggak perlu khawatir, wis disiapkan sesuatu yang lebih baik di hidup sampean. Sampean meyakini itu. Saya kemarin juga ada dinikahin siri, tapi istri ketiga punya anak 3 lagi.
Kemarin pulang ke Indonesia nikah lagi sama bujang. Wes nggak balik ke Hongkong lagi. Aku nganterin, Mbak. Berangkat ke Hongkong, aku nganterin ke imigrasi Kediri, waktu itu masih di Indonesia. Habis itu aku ajak berangkat jadi turis, terus berangkat ke Makau, Mbak. 2 orang hidupnya. Yang satu udah lupa, udah nggak kontak sama saya lagi. Nggak apa-apa, yang satu masih kontak. Piye Mas, mampir, jadi kayak gitu. Jadi rasa saya itu walaupun semakin saya nggak dianggap, semakin seneng. Pahalaku kan gede toh Mbak, kan gak diworo-woro, gak diomong-omong no. Nek gak diomong-omong no kan otomatis gede. Tapi nek terus diomong no, nek diomong-omong no, jadine sithik. Yo enek tapi mau sithik, gak maksimal kayak gini nih. Ini kan belum, masih niatnya, gak apa-apa niatnya gue diomong-omong no. Tapi nek wis mari dijalani baru meneng. Iya. Gak apa-apa, wis kita bantu pelan-pelan, diskusi dulu sama calonnya, pacannya, ngomong baik-baik, bisa kok. Nanti aku mau bikin konten juga yang overstay bisa jadi dapat KTP. Yang overstay aja bisa dapat KTP gara-gara menikah, apalagi sampai yang baik-baik saja. Oke, kelihatannya sampai udah persiapan mau makan malam lah. Pokoknya. Iya, saya mau masak Kak. Nah, kontak-kontak aja kalau feel free, nyantai. Sehat selalu pokoknya sama-sama ya, nanti tetap saya semangat. hubungi orang rumah. Oke. Ada lagi. Ya nanti Apa? saya kontak lagi lah. Misalkan saya hubungi lagi, misal gimana? Iya, masa nanti lagi kan. Kirimnya. Oke, sebentar. Datanya saya itu dikirim kemana tadi? Kediri. Oh, ke Kediri. Oh begitu. Nanti kakak kasih saya alamat, terus saya bilang ke orang rumah buat nganter, buat ngirim ke alamat tersebut. Begitu ya Kak? Pakai pos ya. Terus sudah saya terima beres. Begitu ya Kak ya? Ya, saya tinggal ya pokoknya nanti tak omongin biayanya semuanya. Mikir biayanya gitu ya Kak? Iya, biayanya nggak sampai banyak kalau itu. Translate itu murah kok. Intinya nanti kontak-kontak sama fokus kerjaan dulu, nanti nyantai longgar kabar-kabar. Iya. Sip. Iya Kak, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Luar biasa. Semangat buat Mbak Kita akan coba sejauh mana kita mampu dan bisa membantu untuk bisa tembus di kehidupan yang lebih baik buat sampean. Sehat selalu. Stay tune in my content and see you the next. Bye bye.